Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan sedikit memberikan materi mengenai pemerintahan pada masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Disimak baik-baik ya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 dan diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang diikuti dengan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Selama Orde Baru telah dilangsungkan pemilu sebanyak 6 kali. Pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pembangunan dimulai dengan pelita pembangunan 5 tahun yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Meskipun Indonesia mengalami perkembangan ekonomi dan stabilitas politik yang cukup stabil, tetapi dari aspek politik Indonesia mengalami kemunduran. Hal tersebut terlihat dari tersumbatnya aspirasi rakyat dalam jalannya pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan berpusat pada presiden dan ruang-ruang publik atau aspirasi rakyat cenderung terbungkam. Pemerintahan pun cenderung berjalan secara otoriter. Kekuasaan negara berada di tangan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan, diantaranya adalah pembatasan hak-hak rakyat, di mana jumlah partai politik dibatasi hanya 3, dan bagi warga negara yang berani mengkritik pemerintah dianggap melanggar aturan negara. Yang kedua, ada pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Walaupun secara formal kekuasaan negara dibagi ke berbagai lembaga negara, ternyata dalam praktiknya presiden memiliki kekuasaan terhadap lembaga-lembaga tersebut, dan hal itu melampaui kewenangannya. Selanjutnya ada pemilu yang tidak demokratis, di mana di setiap dilaksanakannya selalu berlangsung penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan. Hak-hak warga negara kurang diperhatikan, bahkan suara mereka dimanipulasi atau dipaksakan untuk memilih salah satu partai politik demi kepentingan penguasa. Yang keempat, ada pembentukan lembaga ekstrakonstitusional. Untuk mempertahankan kekuasaan, pemerintah membentuk Kopkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang berfungsi melindungi dari pihak-pihak yang akan menjadi oposisi penguasa. Yang terakhir, ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibat dari kekuasaan yang sentralistis dan tidak transparan, penyelenggaraan pemerintahan pun berjalan tidak terkendali. Para pejabat banyak yang menyelewengkan kekuasaan dengan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, rakyat semakin miskin dan menderita. Pada masa ini, pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai politik melalui indoktrinasi. Indoktrinasi bukan cara yang tepat untuk menanamkan nilai politik karena dalam indoktrinasi terkesan adanya unsur paksaan. Salah satu wujud indoktrinasi adalah dengan diadakannya penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Bahkan, ada lembaga khusus yang berfungsi mengendalikan kurikulum, materi, narasumber, ataupun sasaran yang hendak dicapai. Kenyataannya, hal itu justru menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Pada waktu itu, masyarakat pun tidak bisa leluasa mengakses informasi. Mereka tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Dengan minimnya informasi mengenai kehidupan politik akan memengaruhi tingkat partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Lembaga eksekutif lebih dominan dan mengendalikan lembaga legislatif, DPR, dan yudikatif peradilan. Akibatnya, kontrol terhadap kinerja pemerintah pun sangat lemah dan sering terjadi penyelewengan kekuasaan yang berakibat pada maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyebab kegagalan masa Orde Baru. 1. Hancurnya ekonomi nasional dengan ditandai terjadinya krisis ekonomi. 2. Tidak bersatunya lagi pilar-pilar penduduk Orde Baru. 3. Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik. 4. Desakan semangat demokratis dari para pendukung demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berangsur-angsur mulai berkurang, dan masyarakat pun berinisiatif untuk melakukan berbagai aksi
demonstrasi guna menyuarakan aspirasi, bahkan tuntunan dan kritik pada pemerintah. Aksi ini lebih banyak dilakukan oleh para mahasiswa. Ini tuntutan itu sebagai besar menginginkan mundurnya pemerintah saat itu dan diganti dengan pemerintah baru yang lebih adil, jujur, dan transparan. Lama-kelamaan aksi demonstrasi pun meluas pada masyarakat umum. Setelah berbagai aksi demonstrasi tidak kunjung usai, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Berikut beberapa foto pada masa Orde Baru.